Oke, hari ini kita akan ngajakin teman-teman nih tur rumah yang berbeda tapi ya. Iya nih, dari depan aja udah kelihatan banget kalau ini tuh unik rumahnya. Ini atapnya sampai bawah ya? Ini atapnya sampai bawah. Tapi sebenarnya ini tuh tidak sepenuhnya rumah yang dihuni karena ini adalah sebuah villa, lokasinya di puncak tapi punya ciri khas yang menarik ya. Dan emang seperti di rumah gitu kalau Iya kita di sih. villa ini. Betul. Soalnya nyaman banget dan ini tuh ala-ala Bali gitu. Oke. Nah, sekarang kita sebelum membahas desainnya kita bahas dulu luas tanahnya berapa? Luas tanahnya bangunannya tuh 330, luas bangunannya juga sekitar 300-an lah. Iya, dan kalau kita lihat nih dari drone ini sebenarnya ukuran kaflingnya tuh cukup unik karena dia ngebentuk L. Iya. Ngebentuk L dan bagian belakangnya itu ada kayak yang dimiring-miringin juga ya. Jadi memang kaflingnya unik, makanya desainnya pun diterapinya juga unik. Kemarin siapa yang desain dari arsiteknya kalau villa yang satu ini? RB Studio. kalau RB nggak salah. Studio ya. Oke. Nah, Dan pas kita baru datang di sini langsung ketemu sama carportnya. carportnya. Jadi memang sama ownernya udah disediain nih carport cukup lah ya untuk 2 mobil karena memang kapasitas villa ini tuh 10 sampai 15 orang. Nah, nanti kita juga akan ngobrol juga sama ownernya, kita tanya-tanyain kenapa sih beliau mau bangun villa di sini dan seperti apa proses pemesanannya. Oke, sekarang kita membahas lagi. Ini cukup unik ya bagian atapnya ini ya. Jadi ternyata di sini kan ada celah gini. Terus di sini ada atapnya yang cuma satu serut di sini. Tapi yang sebelah sini tuh serut nyambung sampai atas sana. Benar. Jadi kalau misalnya kita lihat sampai atas sana, itu tuh ada rooftop teman-teman di atas sana tuh. Jadi kalau misalnya kita mau ke rooftop bisa naik sini juga. Enggak Itu sih. jaga. Kalau kita mau perosotan juga bisa ya. Oke, jadi sebelum kita masuk sini, kalau kita lihat di sini juga ada 2 pintu. Di sini tuh ada untuk penjaga ya. Kamar penjaga jaga villanya di sama sini. toiletnya. Cuman kita Mau ngintip. kita udah kenal tadi yang ngejaga di sini. Nah, coba kita intip lihat. yuk. Sini. Kita gerebek. Weh, ngapain? Itu mereka yang Jangan cepet-cepet ngejaga tuh, jangan villa. cepet-cepet di sini dulu aja. Tuh. Nah, itu. Mereka ngapain ini? Mereka ngapain? Ya Allah. Mereka bekerja, guys. Mereka bekerja. Jadi kebetulan itu adalah Insan dan Kori. Kebetulan Lisa dan Kori ya. Lagi bekerja, guys, Lagi mereka. bekerja, yang satu lagi ngedit, yang satu lagi nyiapin konten ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sini. Nah, ini ada satu dinding yang dipakein roster. Iya. Tujuannya apa, Hun? Tujuannya biar sebenarnya ini kenapa dipakein roster, biar nggak terlalu ke-expose banget bagian dalamnya, tapi udara masih bisa masuk dan keluar, masih bisa mengalir gitu. Dan atasnya sini juga masih dibikin loss sih, sehingga nanti ketika kita di dalam anginnya tuh sejuk ya. Angin puncak apalagi kan? Nah, untuk akses pintunya pun dibikinnya cukup unik karena dia dibikinnya miring sehingga tidak langsung terlihat dari luar. Bukan miring, tapi di samping. Oh iya, salah. Dan menghadapnya kan ke samping gitu loh kebukaannya, jadi nggak langsung kelihatan, bener. Oke. Yuk kita masuk. Nah, Pas masuk langsung disambut sama kolam renang. Jadi Kolam kalau renang. tamu baru datang langsung disuruh renang dulu ya. tadi Jagat udah mau loncat dia. Iya, tapi aku bilang syuting dulu Gat, kerja gitu. Tapi emang ini karena tadi kita bilang nuansanya tuh tropis ala Bali, emang bener ya. Kalau di Yap. Bali itu kan rata-rata kayak gini Yap. villanya. Pas buka pintu langsung kolam renang gitu. Ada feng shui-nya tuh, Hun. Oke, apa tuh? Kita beberapa kali kalau ngobrol nih, ketika ada elemen air di dalam rumah itu memberi suasana lebih adem. Kenapa? Karena memang air itu mendinginkan ketika udara lewat di air. Wis, Oke. harusnya gitu ya. Nah, di sini juga tuh ada yang unik loh. Pas kita ngelihat ke atas nih, ini kan tadi yang kita lihat dari luar ya. Ternyata dia kayak emang terbelah gitu loh, tinggi sampai nyambung sampai atas, terbelah bagian tengahnya. Bener sih. Jadi kita di sini berenang bisa sambil ngelihat langit gitu Iya. loh. Dan kalau teman-teman perhatiin juga untuk lightingnya, semua pakainya lighting yang kecil-kecil nih. Sehingga kasih kesan dramatis. Dan beneran cakep. yang bikin ini lagi tuh pelengkapnya adalah tanaman-tanaman ini. Yep. Tanaman-tanaman tropis. Juga dipadu padan sama material-material yang dipakai. Seperti contoh, ini adalah kolam renangnya pakai batu alam. Kata ownernya batu alam dari Sukabumi dibawa ke sini dan airnya dari Curug Cilender ya tadi ya kalau nggak salah Iya. tuh. Jadi airnya seger banget nih, pengen renang jadinya. Tapi sabar nanti Nah dulu. ini tuh tamannya juga, areanya kan letter L sampai sana. Nah Sini. di ujung sini ada area bilasnya nih teman-teman. Oh iya ya. Iya. Jadi Mau? sebelum masuk, enggak jangan sekarang. Oke. Dan ini finishingnya dikasih limestone gini cakep banget sih. Di sekeliling dari si area sini. Sampai sana tuh area terbuka hijaunya. Tapi kita masuk lewat sini dulu deh. Ada satu fakta menarik lah Hun dari Fakta? Iya fakta ini, Oke, fakta. fun fact berarti. Fun fact. Jadi si villa ini kan dibikinnya dia dikelilingin sama jendela.
Total jendelanya itu ganjil 63. Dapat bocoran ya tadi? Dapat bocoran. Daun pintunya 63 dan ini tuh folding. Karena dia folding bisa dibuka full seperti ini sehingga kalau kita dari dalam pun tuh view-nya masih lepas keluar gitu Yap. loh. Los keluar. Dan sekarang kita masuk ke dalamnya. Dan di lantai satu ini, seperti yang teman-teman bisa lihat, ini sengaja dibikin seluas dan selos ini ya. Tanpa sekat. Tanpa Tapi walaupun begitu, ini tuh punya fungsi masing-masing gitu loh. Tapi tetap menyatu. Ya. Seperti pas waktu kita masuk, kita langsung lihat di sini ada sunken living. Jadi emang sengaja dibikin pendek ya kalau di sini ya. Tujuannya apa coba? Jadi pas kita duduk kayak gini, kalau aku ya, aku duduknya dari arah sini, aku tuh sejajar sama kolam renang. Oke. Jadi masih bisa menikmati juga. Iya sih, jadi ketika di situ ada kolam renangnya, kita juga posisinya eye levelnya nggak Eye terlalu. levelnya tuh iya enak gitu loh, ngelihatnya itu gitu kan, ngelihatnya juga tanaman-tanaman itu gitu. Dan emang ya udah kerasa lebih menyatu aja sih di sini. Yap. Kayak barengan, gini kan bisa buat banyakan orang nih. Iya, di 15 sini. orang cukup kayaknya. Oke, terus bisa karaokean juga tuh. Komplit Ada nih. mic-nya. Ada mic-nya, ada TV-nya. Terus kalau teman-teman perhatiin dari segi desainnya, ini perpaduan materialnya menarik banget tahun. Kan di sini ada elemen-elemen kayunya nih dari homogeneous style-nya. Terus juga si sofanya, busanya ini dikasih penutup yang warnanya coklat juga ya. Juga di sini ada material kayu-kayu. Ini ada monstera. Terus kalau kita lihat ke atas, ternyata ini ceilingnya tinggi yang bagian sini. Ya ini jadi bagian yang atap miringnya itu tadi ya. Iya, ini kan bagian yang atap miringnya, ternyata di bagian dalamnya sini tuh dikasih apa sih ini PVC ya? Iya, Plafon yang motif PVC. kayu. Jadinya emang lebih tropikal lagi Lebih gitu tropikal loh. lagi juga sama lightingnya lagi-lagi masih dibikinnya spotlight dan warnanya warm white. Oke. Oke. Kita ganti ke area situn. Kesini dulu. Aku mau loncat gini ya. Di sebelahnya dikasih meja biliar di sini karena ini areanya juga cukup luas ya. Mungkin berpikir juga apa ya enaknya, yaudah pas Aktivitas banget apa untuk beramean gitu kan? nih. Iya, dan ini kanan kiri semua sisi tuh lega juga. Terus ke arah situ pun kita masih bisa ngelihat taman lagi gitu. Dan ini pakai folding door juga, bisa dibuka full juga. Jadi bisa banget jadi cross ventilation dari sini sampai ke depan sana. Dan ini sebenarnya nggak cuma area taman karena di situ ada kompor untuk barbekyuan. Kita ke sebelah sini, tring, kita masuk ke area dapur. Nah, area dapurnya ini sebenarnya secara nggak langsung emang bersebelahan juga dengan ruang makannya di sana ya. Yap. Dan ini tuh cukup unik juga menurutku, simple tapi fungsional banget. Di bagian sininya tuh kan untuk kompor. Yap. Untuk kompor, ini untuk nasi juga udah disiapin ya. Terus di sini ada microwave, ada kulkas, ada dispenser. Nah, yang bagian depannya sini teman-teman, ini sebenarnya kan kalau di sisi sininya ya, kalau dari sana tuh itu kayak meja bar. Ya. Iya kan, seolah-olah seperti itu. Jadi aktivitasnya di sini tuh kita lagi nyuci piring tuh nggak langsung kelihatan dari sana. Betul. Kalau kita lagi mau nyiapin minuman, buat yang lagi di situ, kita kan nyiapinnya di sini, bisa taruhnya di sini. Iya. Mau pesan apa bang? Minumannya yang halal tapi ya. Nah, nggak cuma di sana, di sini pun yang tadi kita udah sempat mention ya. Nah, ini salah satu spot terasik juga buat nongkrong. Yap. Ini ternyata tuh nyambung teman-teman. Yang dari depan situ, ini kan ada satu jalur pejalan kakinya kecil. Nah, dia udah PW nih. Sini-sini Bang Jagat. Agak mendekat lagi. Nah, ini aku kebayang satu spot ini. Dia malah berjemur nih. Satu spot ini cocok tuh buat malam-malam obrolan. Cerita nabi-nabi, Heeh. ya kan? Bisa cerita nabi-nabi atau deep talk. Wah, ntar malam kayaknya ada yang ngisi. Namanya Bang Sohmat di sini. Sama Nah, Bang. ini lantainya kalau kalian lihat ya, dia pakai batu juga loh. Yap, di bawah sini. batu alam. Jadi terus dikelilingi sama ini tanaman-tanaman yang emang udah menjulang tinggi juga ya. Nuansanya tropis. Itu buat apa sih ini? Itu buat rumah kucing, Bukan kucing tau, kelinci. kelinci. Iya. Sekarang kita lanjut ke area sini nih. Di sini ada kamar mandi atau powder room itu? Powder room. Ada powder room. Ini powder roomnya simpel aja karena di lantai satu kan kalau beraktivitas pasti butuh satu tempat untuk ya kita perlu ke toilet gitu kan, makanya disediain di sini ya. Dan simpel aja juga isinya sih. Cuman yang aku suka juga si dindingnya ini warnanya krem ya, semuanya ya, dari bawah sampai atas ya. Jadi rasanya lebih hangat aja Lebih gitu hangat. ya. Nah, kesini kalau misalnya yang bawa anak pun udah disediain mini playground. Jadi aman lah ya kalau mau berlibur ke sini bersama keluarga bawa Emang anak-anak. tapi berasa di rumah sih ya. Iya sih, iya Cuman sih. emang nuansa Bali banget kayak gini di satu ini. Jadi kalau misalnya kita dari arah sana kan kita pasti ngeliatnya ke arah dinding ini juga ya.
dibedakan juga nih dindingnya. Dan Yap. dikasih ini nih Sekarang kita ke lantai 2. ke lantai 2. Yuk. Oke, ini kita udah sampai di lantai 2, di mana lantai 2 ini tuh isinya kamar tidur semua. Kalau tadi di bawah untuk beraktivitas, di atas ini untuk beristirahat. Dan aku akan persilakan Miftah untuk menjelaskan. Oke, di sini ada 3 kamar tidur. Kita mulai dari sini dulu. Tapi kalau misalnya dari sini nih, kalian bisa ngeliat ini unik juga ya, dia segitiga gitu jadinya bentuknya Iya sih. di sininya. Dan ini ada void-nya, jadi kita pun masih bisa berkomunikasi sama yang ada di bawah. Jadi bisa manggil, "Woi!" gitu. Oke, kita lihat dulu kamarnya yuk, kita intip. Pintunya masih sama ya, kayak yang di depan. Semuanya pakai kayu solid ya pintunya. Tuh. Wih, kamar tidurnya bener-bener nuansanya coklat-coklat kekayuan. Jadi di sini di tengah-tengah ada kasurnya, bedside table. Terus di situ ada cermin yang besar juga, jadi ngasih ilusi makin luas. Nah, kalau di sini disediain kayak gini nih gantungan-gantungan. Karena kalau misalnya kita nginep di villa kan nggak yang selama itu ya, jadi baju-bajunya cukup digantung aja di sini. Ini ukuran kamarnya kurang lebih berapa nih? 3,5 kali 3 Kayaknya, kayaknya. kayaknya sih sekitaran segitu, tapi belum sama kamar mandinya. Oh. Ada kamar mandinya di sini. Tuh, kamar mandinya itu pas masuk ke sini kita keluar lagi. Karena di sini tuh semi outdoor, teman-teman. Kalau misalnya kalian emang suka ya nginep di villa-villa Bali tuh seperti ini kan kamar mandinya ciri khasnya. Jadi dari lantainya aja udah dibedakan juga nih pakai batuan semua untuk area keringnya, terus ke area basahnya transisinya udah beda juga. Dan di sini tuh ada bukaannya, teman-teman. Tuh. Jadi kalau pas hujan ya emang kita juga ikut kehujanan dari air hujan ya. Kalau ini enggak sih, enggak terlalu Oh, ya. enggak ya. Iya. Dan di sini pakai limestone juga. Ini penutupnya bisa ditutup nih pakai tirai. Gitu. Padu padan materialnya di sini juga asik loh. Jadi dia nggak monoton gitu. Oke, kita lihat di sini dulu. Di sini ada balkon. Nah, wih. Balkonnya ini, jadi kalau misalnya ke sini nih, balkonnya panjang banget sampai sana karena ini tuh sharing sama kamar sebelahnya. Jadi kalau misalnya kita tidurnya sendiri-sendiri tapi kita bisa tuh dipertemukan di situ. Asik. Sambil ngobrol santai ya kan. Tuh ngeliat view-nya ada gunung-gunung juga. Kalau di sini view-nya asik ya pokoknya ya. Iya, kalau cuaca lagi cerah bagus banget ternyata view-nya. Iya. Dan kita sekarang lihat kamar sebelah. Yuk. Sini ada koridor yang cukup panjang. Di sini cukup panjang ya teman-teman. Nah, ini masih ada 2 kamar tidur lagi. Tapi dramatis ya di koridor ini tuh. Iya benar. Karena Kesannya tuh kasih experience yang beda gitu ya. Uh-uh. Nah, untuk kamar tidur yang sini sebenarnya tuh sama kayak yang di sebelah. Sama persis kok. Copy paste saja ya. Iya, dia mirroring sama kasur. Terus di situ ada balkonnya dan di sini ada kamar mandinya. Tuh. Tapi kalau di sini agak beda dikit kamar mandinya. Lebih outdoor lagi tuh. Tuh di situ. Jadi kalau misalnya lagi hujan ya udah sekalian mandi hujan aja. Dan yang terakhir adalah kamar tidur utamanya. Ini paling beda karena dia paling besar juga ukurannya. Pas baru masuk ketemu kamar mandi dulu ya di sebelah sini. Kamar mandinya lebih spesial ya, paling spesial tuh karena ada bathtubnya di situ, semi outdoor juga. Perpaduan materialnya masih mirip-mirip sih sama Yap. kamar-kamar tidur sebelumnya. Masuk ke area sini, kamarnya juga mirip sih sebenarnya. Area kasurnya pun sama, di tengah-tengah ada bedside table-nya. Tapi kalau bedanya di sini nggak ada balkonnya. Oh iya Tapi ya. dia bisa dibuka nggak Dibuka. sih? Oh iya Bisa tuh, dibuka. dia langsung dibuka aja. Jadi udah kayak serasa balkon aja gitu di sini. Tuh, nongkrong ke sini deh kita. Ini jendelanya juga unik ya, taruh Iya. sini ya dia. Jadi tetap ada jendelanya walaupun Iya. dia nggak terlalu gede. Terus dikasih ini batu-batuan di sininya. Asik sih. Oke, mari kita ke atas. Oke, sekarang kita udah sampai rooftopnya. Ini tinggal satu ruangan ini aja. Dan sebenarnya ada satu ruangan juga di sini. Ini untuk utilitas, storen, segala macam ada di sini ditaruhnya. Kalau di rooftopnya sih simple Wih, aja ya. Aku Cakep ngeliat tapi. view-nya sih. Heeh. Enak sih. Jadi kita bener-bener di sini tuh bisa melihat hampir 360 derajat pemandangan yang ada di sekeliling villa ini. BTW dari tadi kita juga belum mention nama villanya. Jenggala Villa. Jadi teman-teman, rooftop ini kan cukup luas ya. Ini hampir seluas ukuran bangunannya yang di sebelah sini. Ini tuh bisa dibikin untuk rooftop party mungkin ya. Atau yoga, atau mau olahraga. Bisa banget di atas ini karena memang dibikin seluas itu. Di sini ada tempat duduk-duduknya, ada tempat santainya.
Enak sih. Sekarang saatnya kita tanyain ownernya gimana sih ceritanya beliau bangun villa ini dan segala macamnya. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sajikan nih di sini ownernya, Kang Diki. Terima kasih ya Kang, kita udah boleh kesini nih Kang. Nah aku pengen tanya dulu nih Kang, singkat aja mungkin, gimana sih ceritanya kok akhirnya memilih bangun villa di sini Kang? Bangun villa ini nggak sengaja ya tadinya, karena kan rumah saya di sebelah. Jadi kebetulan saudara ada jual tanah di sini. Tadinya mau dibikin klinik. Klinik istri saya kan kebetulan bidan. Nah jadi sempat mau dijual juga tanah sisanya yang 100 meter saya mau bikin klinik, cuma nggak jadi. Mungkin karena nasibnya jadi villa ya. Akhirnya dibangun villa aja di sini gitu. Dan jadiin ya udah bisnis aja di bisnis sini. aja di sini. Kebetulan kan sebelumnya ada bisnis villa juga. Jadi kita ya coba apa namanya ya, nambahlah satu gitu. Nambah satu di sini. Di Puncak ya? Ini daerah mana Kang sebetulnya? Di Puncak, di Jogjogan. Jogjogan ya. Oke, teman-teman nanti bisa search saja di Google Maps-nya juga di ini ya, Saka Bayi Jenggala ya? Bayi Jenggala, betul. Oke. Nah, terus untuk kita pengen tahu juga nih, untuk membangun sebuah villa seperti ini butuh budget berapa sih Kang? Untuk bangun villa seperti ini kebetulan saya hanya beli gambar aja dari teman saya, gitu kan. Terus RB Studio itu tadi ya? Iya betul, dari RB Studio. Nah untuk ngebangunnya itu kebetulan saya pribadi, jadi tukang semua dari saya. Canggih nih. Jadi nggak langsung dikasih semuanya gitu. Jadi kurang lebih sama interior tuh di angka kurang lebih ya 1,7. 1,7 juta. Dan kan ini kan dijadiin sebuah villa ya, berarti harus mikirin juga dong ya returnnya berapa gitu ya. Oke. Nah, aku pengen tanya nih Kang, ini tapi terserah ya boleh dijawab atau enggak, ntar boleh dikat atau enggak. Berarti kalau dengan budget segitu, di luar biaya tanah, udah estimasi belum kira-kira balik modalnya tuh kapan sih gitu? Udah estimasi dengan harga penjualan, boleh disebutin? Boleh. Weekdays-nya itu kita di 2.350.000. Middle-nya itu di 3 juta. Weekend sama high season di 4 juta. Dengan okupansi kurang lebih kira-kira 80%. Kalau misalkan keisi terus tuh 80%, kurang lebih di angka 4 tahun sampai 5 tahun sih. Jadi itu udah balik modal, sisanya berarti tinggal ngambil untungnya gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau buat teman-teman nih ada yang mau booking villanya, itu kemana tuh Kang? Untuk booking villa kita ada beberapa aplikasi yang udah kerjasama. Yang pertama itu ada Airbnb. Airbnb ada tiket.com juga. Atau bisa langsung chat WhatsApp admin kita sih. Kalau Instagram itu di jenggala.puncak. Kalau websitenya jenggala.co.id. Nanti teman-teman cek semua nih, tulisannya lengkap ada di sini. Nah, kita sih tadi juga udah house tour, udah sebelum kita syuting juga udah dipandu juga sama Kang Diki. Emang asik sih Kang. Ini kan juga udah setengah 12 siang ya, tapi cuaca juga adem. Sejuk. Tinggal nanti kita nyobain nih beberapa experience yang emang udah disiapkan nih sama Kang Diki ya. Ada kolam renangnya, ada biliar, ada karaoke, cukup komplit sih ya. Iya betul. Kalau dari Kang Diki mungkin masih ada tambahan? Udah cukup sih. Cukup ya. Terima kasih udah mampir di Saka Jenggala. Kita juga terima kasih banyak sudah dibolehin mampir ke sini. Bahkan kita juga nanti akan experience nih nyobain nginepnya di sini. Thank you sekali lagi Kang Diki. Thank you. Sukses selalu. Ya, sama-sama. Teman-teman juga terima kasih udah nonton. Sukses selalu juga. Dadah. Nggak terlalu ini, biar kelihatannya senternya gini. Dan di lantai satu ini, seperti yang teman-teman bisa lihat, ini sengaja dibikin seluas dan selos ini ya. Ini walaupun maaf. Apa sih?